Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrun lillah amma ba' wala haula wala quwata illa billah. Video ini sengaja saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Ibadah dan Muamalah dengan dosen Umi Komputri Apisanti MPD. Saya atas nama Aprianda, angkatan 2017, NIM saya 17.001.1567. Saya semester 6, ruang Honda 1. Baiklah, sini saya akan memaparkan 6 materi mata kuliah Fikih Ibadah dan Muamalah. Yang pertama yaitu tentang haji dan umroh. Haji adalah pergi menuju kota Mekah untuk mengerjakan ibadah tawaf, menjalankan perintah Allah dan mencapai keridhaannya. Kemudian haji merupakan salah satu rukun di antara 5 rukun Islam dan salah satunya di antara kewajiban agama yang diketahui yang sudah pasti. Keutamaan haji, Allah dan Rasulnya sangat mendorong pelaksanaan ibadah haji. Dalil yang menyatakan amalan yang paling utama adalah amalan haji mabrur, adalah haji yang dilaksanakan tanpa disertai dengan dosa. Kemudian syarat-syarat haji, ulama fikih sepakat bahwa haji wajib dilaksanakan dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, dan yang terakhir kesanggupan. Kemudian umroh. Kata dari al-umroh berasal dari kata al-i'timar yang berarti kunjungan. Maksudnya adalah berkunjung ke Ka'bah dan mengerjakan tawaf di sekelilingnya. Lalu dilanjutkan dengan sa'i dari Safa ke Marwah dan ditutup dengan mencukur rambut atau memendekkannya. Kemudian materi yang kedua yaitu konsep tata cara jual beli. Jual beli secara bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu. Dan kemudian jual beli secara syarat yaitu akad tukar menukar harta dengan harta yang lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Rukun jual beli ada 3, yaitu yang pertama akid atau pihak yang bertransaksi, dan yang kedua yaitu ma'qud alaih yang mencakup barang yang dijual dan harganya, dan yang ketiga yaitu sigot ijab kabul, yaitu ucapan serah terima dari penjual dan pembeli. Kemudian materi yang ketiga yaitu konsep permasalahan riba. Riba secara bahasa yaitu ziyadah atau bertambah. Dalam pengertian lain juga berarti tumbuh atau mengembang. Kemudian riba secara istilah yaitu pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal seseorang secara garis besar. Riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang, dan yang kedua yaitu jual beli. Kemudian materi yang keempat yaitu konsep Islam tentang asuransi dan bank. Dalam istilah bahasa Indonesia, kata asuransi memiliki arti tanggungan atau pertanggungan. Kemudian secara istilahnya yaitu perjanjian pertanggungan di antara 2 orang atau lebih. Kemudian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam simpanan atau menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Materi yang kelima yaitu konsep dan tata cara syirkah. Menurut bahasa, syirkah adalah ikhtilat, yakni yang artinya campur atau pencampuran, yakni pencampuran harta antara 2 orang sehingga tidak mungkin lagi dapat dibedakan. Kemudian macam-macam syirkah yaitu terbagi menjadi 2 macam, yakni yang pertama syirkah amlak
dan yang kedua syirka uqud. Syirka amlat adalah syirka yang bersifat memaksa dalam hukum positif. Kemudian sedangkan syirka uqud yaitu syirka yang bersifat ikhtiariyah. Kemudian materi yang keenam yaitu konsep tata cara pinjam meminjam atau ariyah. Menurut etimologi, ariyah adalah dari kata arah yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, ariyah berasal dari kata ta'awuru yang sama artinya saling menukar dan mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam. Nah, itulah makna perkataan ariyah yang sahih dan pengambilannya. Mungkin itulah 6 materi singkat yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya kami minta maaf pada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baiklah sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama Mahmud Badri, mahasiswa Stiqrotul Ulum semester 6 ruang 1 Hondak jurusan fikih, saya akan memaparkan materi berkaitan dengan fikih muamalah dan fikih ibadah. Adapun judul materinya, yang pertama adalah masalah haji dan umroh, kemudian yang kedua masalah jual beli, yang ketiga masalah riba, yang keempat masalah asuransi dan bank, kemudian yang kelima masalah konsep syirkah, dan yang terakhir masalah konsep pinjam meminjam. Baiklah sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, adapun yang pertama yaitu berkaitan dengan masalah haji dan umroh. Haji merupakan rukun Islam yang kelima, yang mana ini harus digunakan bagi seorang yang mampu dalam hal fisik maupun mampu dalam hal keuangan, yaitu biaya untuk menuju ke Baitullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Allah Ta'ala berfirman, mengerjakan haji merupakan suatu kewajiban bagi seorang hamba yang mampu dalam hal fisik maupun mampu dalam hal keuangan. Adapun masalah rukun dan syarat-syaratnya, apabila kita tidak melaksanakan haji, jangan khawatir, maka insya Allah kita akan ada pemandu atau pembimbing dalam setiap kloter itu. Jadi pada keseluruhan, pada seluruh jamaah, apabila kita memiliki ilmu yang kurang masalah haji, jangan khawatir, kita insya Allah akan menemukan pembimbing ketika akan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu masalah jual beli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli ini sudah ada pada zaman Rasul. Rasul sendiri adalah seorang pedagang. Jadi maka sangat wajar bila kita melakukan transaksi jual beli asalkan masih dalam konteks atau koridor Islam. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu masalah riba. Riba ini adalah maksudnya bertambah. Jadi misalnya ketika kita meminjamkan sesuatu barang atau meminjamkan uang kepada sahabat kita, keluarga kita, misalnya kita meminjamkan 1 juta, kita kembalikan atau kita minta kembalikan 1.100.000, maka yang 100 itu akan dianggap riba. Dan riba ini sangat bahaya. Riba adalah dosa besar. Kemudian yang selanjutnya masalah asuransi dan bank. Asuransi ini merupakan sebuah jaminan dari suatu perusahaan yang mana di dalamnya kita itu dituntut untuk iuran dan lain sebagainya. Adapun asuransi ini terbagi menjadi 2, ada asuransi yang bersifat konvensional dan asuransi yang bersifat syariah. Adapun asuransi yang diperbolehkan Islam adalah asuransi yang bersifat syariah. Bila mana syariah ini telah bersemayam dalam asuransi tersebut, maka sudah dipastikan insya Allah kita terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Kemudian yang selanjutnya masalah syirkah. Syirkah ini adalah sebuah kerjasama antara 2 orang atau lebih, biasanya membentuk suatu kelompok.
yaitu iuran dari satu orang lain yang mana biasanya membuat sebuah usaha atau perusahaan. Syirkah ini harus ada akad, yaitu perjanjian bagaimana kelanjutan yang akan dikerjakan di masa yang akan datang. Jadi dalam konsep syirkah ini tidak ada yang berkhianat. Bila ada yang berkhianat maka itu termasuk hal yang batil, yang dilarang dalam agama. Kemudian yang terakhir yaitu masalah pinjam meminjam. Pinjam meminjam ini merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam, karena kita tidak selamanya selalu butuh dengan diri kita. Kita pasti akan selalu membutuhkan pertolongan orang lain, mulai dari meminjam peralatan rumah tangga atau meminjam kendaraan dan lain sebagainya. Dan ini diperbolehkan dengan syarat orang yang meminjam harus mengembalikan sesuai dengan janjinya pertama. Jadi tidak boleh kita meminjam, kita pura-pura lupa, kemudian kita ambil, itu tidak boleh. Jadi kita harus sesuai dengan syariat Islam. Demikianlah materi singkat yang dapat saya sampaikan. Intinya adalah kita belajar fikih muamalah dan ibadah ini agar kita selamat dalam bermuamalah dan agar kita selamat dalam ibadah. Jadi jangan sampai kita beribadah dan beramal tanpa ilmu. Semoga ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli arsalahu basira wa nazira wa da'iyan ilallahu bi izni sirajan wa munira. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang kami muliakan Ustazah kami Komputri Apriyasanti MPD sebagai dosen pengampu kami atau pembimbing, dan rekan-rekan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani kepada kita semua, sehingga kita semua dapat hadir di sini, yaitu guna untuk mendengarkan daripada ceramah saya yang singkat ini, yaitu tentang konsep dan tata cara syirkah atau kerjasama. Pengertian syirkah menurut bahasa berarti campuran atau percampuran, yakni percampuran harta antara dua orang sehingga tidak mungkin lagi dapat dibedakan. Sedangkan hukum syirkah, ini dasar hukum syirkah. Adapun landasan kebolehannya melaksanakan syirkah terdapat di dalam Al-Quran surat As-Sad ayat 24, terjemahannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dan juga dalam hadis, Ta'ala yaqulu ana salasa as-sarikah ma lam yakhun innallah an Abi Hurairah raf'atu qala bainaha ahaduhuma sahibahum fa in khaza ahaduhuma sahibahu kharajtu. Yang artinya, dari Abu Hurairah sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu seorang tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya, aku keluar dari antara mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Berdasarkan dalil tersebut di atas, maka para ulama bersependapat perihal kebolehan melakukan syirkah. Meskipun para ulama berselisih
perihal jenis-jenis syirka yang dibolehkan. Rukun-rukun dan syarat. Satu rukun. Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun dari syirka. Menurut ulama Hanfiyah, syarat syirka ada dua, yakni ijab dan kabul. Karena ijab dan kabul yang menentukan adanya syirka. Sedangkan menurut Abdul Ar-Rahman Al-Jaziri, bahwa rukun syirka adalah pihak yang berserikat, syihad dan objek akad syirka baik harta maupun kerja. 2. Syarat. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu 1. Yang berkenaan dengan benda yang diadakan. 2. Berkenaan dengan keuntungan. A. Mengeluarkan kata yang menunjukkan izin masing-masing. B. Anggota serikat saling percayai. C. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk lainnya. D. Macam-macam syirka. Syirka terbagi dua macam, yakni syirka amlak dan syirka uqud. Syirka amlak adalah syirka yang bersifat memaksa dalam hukum positif, sedangkan syirka uqud adalah syirka yang bersifat ikhtiariyah. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai syirka amlak dan syirka uqud sebagai berikut. Syirka amlak ialah syirka antara dua atau lebih yang memiliki barang tanpa memiliki akad. Syirka ini terbagi menjadi dua macam, yakni syirka ikhtiariyah sukarela. Syirka ikhtiariyah adalah syirka yang disebabkan adanya kontra dari dua orang yang bersekutu. B. Syirka ijbariyah atau paksaan. Syirka ijbariyah adalah syirka yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatannya. Hukum kedua jenis syirka ini adalah salah seorang yang bersekutu seorang sebagai orang lain di hadapan yang bersekutu lainnya. Oleh karena itu, salah seorang di antara mereka tidak boleh mengolah harta syirka tersebut tanpa izin dari rekan syirkanya, karena keduanya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan bagian masing-masing. Syirka uqud. Syirka ini merupakan bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya masing-masing. Dari ketiga bentuk ini terbagi menjadi mufawidah dan inan. Secara umum ulama Syafi'i dan Maliki dari Mesir yang berpendapat bahwa syirka terbagi menjadi 4 macam, yakni A. Syirka inan, B. Syirka mufawidah, C. Syirka abdan, D. Syirka wujud. Nah, dari keuntungan harus didasarkan atas tanggung jawab dan tidak boleh melebihi kadar tanggung masing-masing. Dalam pembagian keuntungan hendaklah dihitung berdasarkan perkiraan dalam hal kepemikiran. Tidak boleh lebih dari itu, sebab persekutuan ini didasarkan pada tanggung jawab pada barang dagangan yang mereka beli, baik dengan harta maupun dengan pekerjaan. Dengan demikian, keuntungan harus didasarkan atas tanggung jawab dan tidak boleh melebihi kadar tanggungan masing-masing. E. Berakhirnya syirka. Syirka akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. 1. Salah satu pihak membatalkan kesepakatannya meskipun tanpa persekutuan dari pihak yang lain. 2. Salah satu pihak kehilangan kemampuan dalam bertasawuf atau keahlian mengolah harta. 3. Salah satu pihak meninggal dunia, namun bila yang mensyirka lebih dari 2 orang, maka yang berakhir hanya yang meninggal saja. 4. Salah satu pihak berada dalam pengampuan. 5. Salah satu pihak mengalami kebangkrutan. 6. Modal para pihak yang bersikat hilang. Demikianlah penjelasan kami tentang konsep dan tata cara syirka. Kurang lebihnya kami minta maaf, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih ibadah dan muamalah dengan dosen Umi Kong Putri
Afriliasanti MPD, dan nama saya Muhtadi dari Ruang 1 Kondak. Langsung saja saya ingin menjelaskan 6 pemaparan. Yang pertama adalah haji dan umroh. Dan adapun pengertian haji adalah pergi untuk menuju kota Mekah untuk mengerjakan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan seluruh manasik lainnya. Nah, dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencari keridhoannya. Haji merupakan salah satu rukun di antara 5 rukun Islam dan salah satunya di antara sekian kewajiban agama yang diketahui secara pasti. Dan umroh adalah berkunjung ke Ka'bah dalam mengerjakan tawaf di sekelilingnya. Lalu dianjurkan dengan sa'i dari Safa ke Marwah dan ditutup dengan mencukur rambut atau memendekkan. Dan yang kedua adalah konsep jual beli. Jual beli adalah menukarkan harta dengan jalan memilikan berdasarkan keridhoan antara penjual dan pembeli, atau memudahkan kepemilikan dengan kompensasi atau ganti rugi dengan cara yang diizinkan oleh syarak. Dan adapun jual beli yang diharamkan ada 4. Yang pertama adalah jual beli yang dilarang dengan sebab yang berakad antara penjual dan pembeli. Dan yang kedua adalah jual beli yang dilarang dengan sebab sigot atau kontrak. Dan yang ketiga adalah jual beli yang dilarang dengan sebab muqad alaih, objek jual beli. Dan yang keempat adalah jual beli yang dilarang dengan sebab ada sifat atau syarat atau larangan. Dan yang ketiga adalah konsep permasalahan riba. Riba secara bahasa bermakna ziyadah artinya tambahan. Dalam pengertian lain secara linguistik, riba juga berarti tumbuh atau membesar. Adapun jenis-jenis riba, yang pertama adalah riba fadl, dan kedua adalah riba azad ayat tangan, dan yang ketiga adalah riba an-nasi'ah. Riba secara tegas dinyatakan haram sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275. Dan yang keempat adalah konsep Islam tentang asuransi Islam. Dalam istilah bahasa Indonesia, kata asuransi pun memiliki arti tanggungan atau pertanggungan. Sedangkan istilah ialah perjanjian pertanggungan bersama antara 2 orang atau lebih. Pihak yang satu akan menerima pembayaran tertentu bila terjadi suatu musibah, sedangkan pihak yang lain termasuk yang akan musibah membayar iuran yang telah ditentukan waktu dan jumlahnya. Adapun tujuan asuransi secara umum adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama melalui semacam iuran yang dikoordinir oleh penanggung asuransi. Dan asuransi ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah asuransi konvensional dan yang kedua adalah asuransi syariah. Dan yang kelima, konsep tata cara syirkah. Syirkah adalah kerjasama. Menurut bahasa, syirkah berarti al-ikhtilat, yang artinya campur atau percampuran, yakni percampuran harta antara 2 orang sehingga tidak mungkin lagi dapat dibedakan. Istilah para ulama berbeda pendapat pengertian yang dimaksud dengan syirkah ini. Dari definisi yang telah disampaikan oleh para ulama dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam 2 orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Rukun syirkah ini pihak yang berserikat. Adapun rukun syirkah ini pihak yang berserikat, sigot dan objek akad syirkah baik harta maupun kerja. Adapun macam-macam syirkah, yang pertama adalah inun, mufawidah, dan ketiga abdan, dan keempat wujuh. Dan yang keenam adalah konsep tata cara
pinjam meminjam atau ariyah. Menurut etimologi, ariyah adalah dari kata ara yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, ariyah berasal dari kata ta'awaru yang sama artinya saling menukar dan mengganti, yakni dalam tradisi pinjam meminjam. Itulah makna perkataan ariyah yang sahih dan pengambilannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah sama-sama mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subianto, nomor induk mahasiswa 1636, program pendidikan agama Islam, mata kuliah Fikih Ibadah dan Muamalah, semester 6, Sekolah Tinggi Raudatul Ulum, Salatiga. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan makalah saya yang berjudul yaitu Haji dan Umroh. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mempresentasikan yaitu makalah saya yang berjudul Makalah Haji dan Umroh. Haji dari segi bahasa berarti menyengajakan, dan dari segi syar'i haji berarti menyengajakan mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi yaitu tawaf, sa'i, wukuf dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridhaannya dalam masa yang tertentu. Hukum ibadah haji yaitu wajib ain bagi yang mampu. Melaksanakan haji yaitu karena memenuhi rukun Islam, dan apabila kita nazar yaitu wajib untuk melaksanakannya. Kemudian untuk haji itu hukumnya sunnah apabila dikerjakan pada kesempatan selanjutnya ataupun lebih dari satu kali. Dalil tentang haji dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 97 yang artinya padanya terdapat